Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Kali ini dalam episode 12 kita masih melanjutkan pembahasan soal pada gerak translasi atau pada persamaan gerak. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah dalam belajar pada gerak translasi dan dapat menemukan persoalan-persoalan baru dalam gerak translasi. Pada soal pertama, sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan persamaan vektornya adalah R sama dengan 30 TI ditambah dengan 40 T dikurangi 5 T kuadrat dikalikan dengan J dalam satuan meter. Berapakah waktunya apabila benda tersebut mencapai kecepatan 30 meter per sekon? Inilah waktu yang tersedia dalam jawaban. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah posisi R atau vektor R. Berapakah T-nya? Apabila V sama dengan 30 meter per sekon. Maka dengan demikian, kita tetap menggunakan fungsi turunan posisi terhadap waktunya. Maka V sama dengan dr per dt. Maka kita masukkan R-nya 30 TI ditambah dengan perkalian dari 40 T dikurangi 5 T kuadrat dikalikan dengan C. Ini pangkat 1, maka kalau diturunkan adalah 30 T pangkat 0. Ini pangkat 1, 40 T pangkat 0. Ini diturunkan 10 T pangkat 1. Maka dengan demikian, persamaan pada sembarang waktunya adalah 30I ditambah dengan perkalian dari 40 dikurangi 10 T dikalikan dengan C. Maka dengan demikian, bahwa yang kita inginkan adalah bentuk dari waktu yang diinginkan terhadap V sama dengan 30 meter per sekon. Maka besarnya V pada sembarang waktu adalah akar dari V kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan VY dikuadratkan. Maka dengan demikian akarnya adalah 30 kuadrat ditambah dengan perkalian pengurangan dari 40 dikurangi 10 T dikuadratkan. Maka dengan demikian kecepatannya sudah ada 30 meter per sekon. Maka kalau akarnya dihilangkan maka harus dikuadratkan menjadi 30 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah dengan 1600 dikurangi 800 T, 2 kali 40 kali 10, maka negatif dari 800 T ditambah dengan 100 T dikuadratkan. Maka ini harganya 0, sehingga persamaannya tinggal 1600 dikurangi 800 T ditambah dengan 100 T dikuadratkan sama dengan 0. Kita bagi 100, maka persamaannya menjadi T kuadrat dikurangi 8T ditambah dengan 16 sama dengan 0. Maka pengurian dari persamaan kuadratnya menjadi T dikurangi 4 dikalikan T dikurangi 4. Maka ini adalah akarnya kembar. Maka dengan demikian kita ambil salah satu, maka T-nya sama dengan 4 sekon. Itu dicapai pada waktu kecepatannya 30 meter per sekon. Inilah yang kita inginkan, tetap menggunakan fungsi dr per dt, kemudian dilakukan besarnya, kemudian dengan gabungkan dengan kecepatan akhirnya, maka kita menemukan waktunya sama dengan 4 sekon. Pada soal nomor 2, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2T kuadrat ditambah 4T dalam satuan meter per sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata
di antara 2 sekon sampai 3 sekon dalam satuan meter per sekon. Ini adalah nilai percepatan rata-rata yang disediakan pada soal nomor 2. Kita bahas bersama-sama. V sama dengan 2T ditambah 4T. Berapakah rata-ratanya dari T sama dengan 2 sampai sama dengan 3. Kita cari dulu kecepatan sesaat pada 2 dan pada 3. Maka V2-nya sama dengan 2 dikalikan 2 kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan 2, maka ketemunya 16 meter per sekon. Pada waktu T sama dengan 3 sekon, maka V3 sama dengan 2 dikalikan 3 kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan 3, ketemunya adalah 30 meter per sekon. Maka A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, atau sama dengan V3 dikurangi V2 dibagi T3 dikurangi T2. Maka dengan demikian 30 dikurangi 16 dibagi 1, maka sama dengan 14 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau disuruh mencari percepatan rata-rata, maka kecepatan saat pada waktu T harus kita ketemukan dulu, baru kita kurangi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T awalnya. Sehingga kita menemukan percepatan rata-ratanya. Inilah penjelasan keseluruhan dari nomor 1 dan nomor 2. Semoga lebih mudah dipahami. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.